Welcome to our channel. Di Indonesia sendiri, kata Kristen menjadi lebih identik pada agama Kristen Protestan, sementara agama Katolik memiliki makna universal. Padahal jika dilihat dari sudut pandang gereja, yang tepat adalah Kristen Katolik dan Kristen Protestan, di mana keduanya berasal dari satu ajaran yang sama, yaitu Kristen, dengan Yesus Kristus hadir sebagai juru selamat. Berdasarkan data terakhir, jumlah umat Kristen mencapai 2,5 miliar jiwa atau 33% dari total penduduk dunia dan masih menjadi agama terbesar hingga saat ini. Nah, dari 2,5 miliar itu, 55% merupakan Katolik dan 28% Protestan, serta 17% sisanya adalah aliran lainnya. Sementara pemeluk Kristen di Indonesia mayoritas adalah Protestan. Indonesia Investments dalam rilisnya menyebut, dari 23,5 juta total penduduk Indonesia beragama Kristen, sekitar 16,5 juta orang mengikuti ajaran-ajaran Protestan, sementara 7 juta orang lainnya mengikuti ajaran-ajaran Katolik. Sebenarnya terdapat aliran lainnya juga, namun belum dipisahkan secara administrasi karena pengikut mereka masih sangat sedikit. Tapi tahukah kalian, meski menyembah Tuhan yang sama, namun Katolik dan Protestan memiliki prinsip iman yang berbeda. Apa saja sih perbedaannya? Berikut ini ulasannya untuk kalian. Struktur hierarki kepemimpinan. Bisa dibilang bahwa struktur organisasi gereja menjadi pembeda paling kentara antara Katolik dan Protestan. Sebab Katolik memiliki pemimpin dunia, sementara tidak dengan Protestan. Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik yang dimaksud. Ia bertahta di Vatikan Roma, dan umat Katolik seluruh dunia mengakui Paus sebagai pemimpin dan pengganti tugas Rasul Santo Petrus. Paus pertama adalah Saint Petrus, pemimpin dari ke-12 murid Yesus. Dari kemunculan agama Katolik sejak abad pertama hingga sekarang, sudah ada 300-an paus yang memimpin. Paus sekarang adalah Paus Fransiskus I yang menggantikan Paus Benediktus XVI. Bedanya, agama Protestan tidak mengakui paus dan tidak memiliki struktur hierarki organisasi seperti Katolik ini. Pembujangan. Pemuka agama Protestan boleh menikah sementara Katolik tidak. Ya, perbedaan Katolik dan Protestan pada poin ini terletak pada pandangan terhadap pembujangan atau selibat. Semua agama utama dunia mengintegrasikan beberapa hal dalam konsep selibat, sumpah untuk tidak menikah dan melakukan hubungan seksual. Di gereja Katolik, selibat adalah wajib bagi para imam dan itu terlihat sebagai simbol suksesi yang tidak terbagi dari Kristus. Sementara gereja Protestan menolak kewajiban tersebut bagi para imam. Itu karena Martin Luther sudah menghapusnya sejak tahun 1520. Ia memberikan kontribusi pribadi untuk tujuan ini pada tahun 1525 ketika mantan biarawan menikah dengan mantan biarawati Katarina von Bora. Awalnya mereka tidak yakin apakah harus menikah, namun Luther akhirnya memutuskan bahwa pernikahannya akan menyenangkan ayah, membuat paus marah, menyebabkan malaikat tertawa, dan setan menangis. Hanya Katolik yang menggunakan tanda salib. Cara beribadah umat Kristen Protestan dan Katolik juga sangat berbeda. Umat Katolik selalu memulai dan mengakhiri doa dengan membuat tanda salib. Tanda salib dibuat dengan menyentuh dahi, dada atau perut, dan kedua bahu. Namun aturan ini tidak berlaku bagi umat Kristen Protestan. Alasannya karena mereka berpegang teguh pada ajaran Martin Luther soal sola scriptura atau kitab suci sebagai dasar ajaran tertinggi. Sehingga hal-hal yang tidak ada dalam kitab suci dianggap tak sesuai dengan semangat awal Kristiani. Selain itu, mereka menilai tanda salib sebagai warisan dari tradisi jemaat Kristen awal pada abad kedua. Mereka juga meyakini bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan penggunaan tanda salib dalam berdoa. Oleh sebab itu, berdoa bagi mereka baiknya langsung saja tanpa harus menggunakan tanda salib terlebih dahulu. Gereja Katolik menghormati Bunda Maria dan Santo Santa. Perbedaan Katolik dan Protestan yang selanjutnya ada pada pandangan mereka terhadap Maria dan orang-orang suci. Gereja Katolik Roma menghormati Maria, Ibu Yesus, sebagai Ratu Surga. Gereja Katolik juga mempraktikkan pemujaan orang-orang kudus. Model-model iman yang mati yang diakui sebagai santo oleh gereja melalui kanonisasi
dapat dilakukan untuk membantu dalam mempertahankan iman kepada Tuhan. Ada lebih dari 4.000 orang suci. Jenazah mereka juga dianggap sebagai peninggalan suci yang luar biasa. Nama-nama para kudus ini biasanya digunakan sebagai nama gereja. Misalnya Gereja Santa Maria, Gereja Santo Paulus, dan lain-lain. Para kudus juga punya hari perayaannya sendiri. Misalnya hari raya Saint Valentine dirayakan tiap 14 Februari. Namun oleh gereja Protestan, pemujaan seperti ini tidak alkitabiah secara kategoris. Menurut pandangan reformasi, setiap orang boleh dan harus berdoa secara langsung kepada Tuhan. Orang Katolik bisa beribadah di gereja Katolik manapun. Pada dasarnya, baik Kristen Protestan maupun Katolik sama-sama berada di dalam kasih dan perlindungan Yesus Kristus. Keduanya pun menyembah dan memuji Yesus di dalam gereja. Namun, upaya Protestan lepas dari Katolik ternyata memunculkan implikasi yang cukup besar. Karena tidak mengakui Paus, mereka akhirnya terpecah-pecah menjadi berbagai aliran yang lebih kecil dan disebut denominasi. Aliran-aliran ini muncul karena perbedaan penafsiran antara satu kelompok dengan kelompok lain. Misalnya di Indonesia ada GPIB, Karismatik, Pentakosta, Metodis, Baptis GBI, Gereja Kristen Jawa atau GKJ, Gereja Batak HKBP, Advent, dan lain-lain. Di sisi lain, umat Katolik yang mengakui Paus sebagai satu-satunya pemimpin tertinggi pada akhirnya menghadirkan implikasi bahwa orang Katolik bebas beribadah di gereja Katolik manapun. Sedangkan orang Protestan biasanya hanya pergi ke satu gereja yang sama seumur hidupnya karena tiap-tiap denominasi Kristen memiliki ajaran dan penafsiran yang berbeda. Nama orang Katolik dari Santo atau Santa, Protestan dari nama Nabi. Perbedaan yang terlihat jelas adalah dari pemilihan nama baptis. Umat Katolik mengambil nama baptis dari orang kudus yang lahir setelah Yesus dan memiliki gelar Santo atau Santa. Misalnya Santo Petrus, Santa Maria, Santa Ursula, Santo Bonaventura, Santo Valentinus, Santo Brigitta, dan lain-lain. Sementara umat Kristen Protestan memilih nama baptis dari nama-nama nabi yang diakui Alkitab. Adapun contoh nama nabi yang sering diambil sebagai nama baptis diantaranya adalah Musa, Abraham, Nuh, Samuel, Daniel, Zefanya, dan lain-lain. Protestan, Alkitab satu-satunya pedoman hidup. Katolik, Alkitab dan tradisi gereja. Faktanya, Katolik dan Protestan memiliki pandangan berbeda tentang makna dan otoritas Alkitab. Bagi Kristen Protestan, Luther telah menjelaskan bahwa Alkitab adalah sola scriptura, satu-satunya buku Tuhan, di mana Dia memberikan wahyunya kepada orang-orang dan yang memungkinkan mereka untuk masuk dalam dengannya. Sedangkan umat Katolik tidak hanya mendasarkan kepercayaan pada Alkitab saja, melainkan juga didukung oleh tradisi gereja Katolik Roma. Kemudian dalam Katolik, satu-satunya yang boleh menafsirkan kitab suci hanyalah magisterium, yaitu para ahli-ahli agama yang belajar secara khusus soal kitab suci dan berpusat di Roma. Selanjutnya, umat Katolik di seluruh dunia tinggal mengikut. Sedangkan menurut ajaran Protestan, semua orang punya hak yang sama dalam menafsirkan kitab suci dan tidak dimonopoli pemuka agama. Sebenarnya masih ada sejumlah perbedaan antara Kristen Katolik dan Protestan yang belum disebut. Misal, pemuka agama yang memimpin jalannya peribadatan pada gereja Katolik dipanggil dengan sebutan pastor. Sementara umat Kristen Protestan memanggil imamnya dengan sebutan pendeta. Ibadah Katolik disebut misa, sedangkan ibadah Protestan disebut ibadah. Katolik memiliki pesta dari hari raya lebih banyak, memakai rosario, serta gereja menggunakan pengalas untuk berlutut, sementara Protestan tidak. Dari sekian banyak perbedaan, tidak salah jika istilah seiman namun tak seamin kemudian hadir. Nah, jika masih ada poin yang menurut kalian kurang, silakan untuk menambahkannya di kolom komentar.